Jangan lupa menjaga privasi klien dengan menutup jendela dan juga menutup pintu. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bida Dundi. Kebetulan hari ini saya bertugas ya Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Siti, Bu. Ibu Siti. Tempat tanggal lahirnya Ibu? Jogja, 18 Mei 2001. Oh ya, sudah sesuai ya Bu ya dengan rekam medis saya. Sebelumnya Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya mau konsultasi mengenai kondisi psikologi saya setelah melahirkan nanti. Oh ya, kalau boleh tahu usia kandungannya sudah berapa ya Bu? 39 minggu, Bu. 39 minggu ya Bu ya, sebentar lagi berarti ingin melahirkan ya Bu ya. Baik Ibu, di sini nanti saya sedikit memberi arahan ya Bu ya tentang adaptasi psikologis pada Ibu nifas ya Bu ya, atau Ibu selesai melahirkan ya Bu ya. Sekiranya saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, untuk saya jelaskan sedikit ya Bu ya, untuk keadaan psikologis setelah Ibu nifas itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama itu tucking in, nah yang kedua ada tucking hold, yang ketiga ada letting go, yang keempat ada postpartum blues, yang kelima itu ada depresi dan psikosa postpartum. Nah, jadi untuk yang pertama tadi yang tucking in itu apa? Keadaan ibu kan nanti melahirkan ya Bu ya. Itu di hari pertama dan kedua setelah ibu melahirkan, ibu masih bersikap pasif, yang artinya ibu ingin bercerita pengalaman ibu setelah melahirkan gitu ya Bu ya. Nah, dan ibu juga lebih condong ke keluarga maupun suami maupun lingkungan terdekat ya Bu ya. Nah, yang kedua itu ada tucking out atau yang disebut tucking on. Itu apa? Ibu setelah ibu nifas di hari 2 sampai 4 hari, ibu mulai ingin mandiri, melakukan kegiatan semuanya itu dengan sendiri Bu, tanpa bantuan orang lain ya Bu ya. Nah, yang ketiga itu ada letting go. Letting go itu ibu postpartum atau ibu yang sedang melahirkan di hari ke-3 sampai 4 hari ya Bu ya. Nah, dimana keadaan ibu itu sudah mulai pulih dan pulang dari rumah sakit atau klinik ya Bu ya. Ibu bisa mulai merawat dan memenuhi uh, kebutuhan ibu dan bayinya secara mandiri ya Bu ya. Hampir sama dengan yang tadi taking out. Nah, yang keempat itu ada postpartum blues Bu. Nah, di mana ibu postpartum di hari keempat ya Bu ya. Nah, itu ada gejalanya ibu. Nah, seperti ibu mudah sedih ya Bu ya, ibu mudah lelah, ibu susah tidur, dan ibu ekspresinya tuh selalu murung gitu ya Bu ya. Nah, dan tampak nggak semangat gitu Bu. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada depresi dan psikosa postpartum ya Bu ya, dimana keadaan ibu itu atau keadaan ibu setelah postpartum hingga bisa menyebabkan ibu hingga bisa nafsu makannya itu menurun ya Bu ya. Nah, juga ibu tidak mau merawat bayinya Bu, seperti ibu nggak mau bersihin popoknya ya Bu ya, ganti popoknya, nyusuin tuh ibunya nggak mau. Nah, kemudian ibu juga mudah lelah dan terasa tidak bahagia, tidak bahagia dengan kehadiran si adik bayinya ya Bu ya. Nah, itu untuk keadaan psikologisnya ya Bu ya. Ya Ibu, tidak hanya keadaan psikologis saja ya Bu ya. Di sini juga ada pola istirahat ya Bu ya. Nanti jika Ibu sudah melahirkan, Ibu akan mengalami yang namanya masa nifas ya Bu ya. Nah, di mana Ibu kan nanti setelah melahirkan pasti adiknya ingin disusui ya Bu ya, dengan ASI ya Bu ya. Nah, di mana pola istirahat itu sangat penting Ibu. Dimana kan ibu nanti menyusui itu minimal 8 jam ya Bu ya per hari. Nah, melalui istirahat, tidur siang, tidur malam itu minimal 8 jam ya Bu ya. Nah, kemudian jika ibu mengalami kurang istirahat ya Bu atau tidur, ibu akan mengakibatkan berkurangnya ASI. Jadi
Jadi pola pola pemberian ASI-nya em, atau volume ASI-nya nanti sedikit berkurang ya Bu ya, jika Ibu kurang tidur maupun istirahat ya Bu ya. Nah, tidak hanya itu saja ya Bu ya, banyak yang ingin dipersiapkan setelah Ibu nanti melahirkan ya Bu ya, terutama nutrisi Ibu. Nutrisi itu sangat penting ya Bu ya. Nah, Ibu nanti setelah Ibu di masa nifas, Ibu memerlukan pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk meningkatkan pemenuhan kondisi yang baik setelah melahirkan ya Bu ya. Dengan apa? Dengan Ibu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi ya Bu ya. Seperti apa? Itu seperti ikan, telur, daging, susu, sayur, nasi, dan buah-buahan ya Bu ya. Banyak yang bilang kalau misalkan banyak yang makan yang amis-amis itu nanti entah itu asinya bau ya Bu ya, kemudian jahitan perineumnya itu atau jahitan vaginanya itu nanti tidak cepat kering ya Bu ya. Uh, itu semuanya mitos ya Bu ya. Malah dengan Ibu memakan daging ikan maupun yang daging ikan maupun buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lainnya itu malah lebih cepat bagus ya Bu ya, untuk nanti kesembuhan luka perineumnya maupun Ibu di masa nifasnya ya Bu ya. Nah, kemudian ada juga di sini dehidrasi Bu. Nah, dimana dehidrasi itu atau kurang minum ya Bu ya. Nah, jadi saran saya Ibu kan ini nanti setelah Ibu di masa nifas, Ibu ingin menyusui adiknya ya Bu ya. Nah, itu sebagai pengganti Ibu setelah menyusui adiknya, Ibu itu harus mengisi lagi dengan apa? Dengan minum air putih ya Bu ya. Nah, kurang lebihnya sampai 2 liter ya Bu ya per hari. Nah, lebih banyak lebih bagus ya Bu ya, supaya ASI-nya juga lancar ya Bu ya. Itu tadi ya Bu ya, dari yang dimana keadaan psikologis, kemudian pola nutrisi, pola minum ya Bu ya, maupun pola istirahat ya Bu ya. Di sini juga setelah Ibu nanti Ibu dalam masa nifas ya Bu ya, Ibu juga minta dukungan ya Bu ya dari suami, keluarga, maupun orang terdekat ya Bu ya, karena itu sangat penting sekali ya Bu ya. Nanti kalau misalkan Ibu ingin berbagi cerita kepada keluarga ya Bu ya, pasti kalau misalkan Ibu setelah melahirkan, Ibu itu ingin bercerita tentang pengalaman Ibu setelah nanti proses melahirkan ya Bu ya, dimana Ibu kesusahan ingin mengedan, dimana Ibu kelelahan gitu ya Bu ya. Nah, itu sangat penting Ibu untuk perlu adanya dukungan keluarga ya Bu ya. Nah, di sini saya juga menyarankan ya Bu ya, Ibu selalu berpikir positif ya Bu ya. Ibu selalu berpikir Ibu bisa melewati ini semua dengan adanya dukungan keluarga ya Bu ya. Nah, Ibu jangan terlalu banyak beban supaya nanti saat proses persalinannya lancar ya Bu ya. Jangan banyak pikiran, Ibu juga jangan terlalu capek ya Bu ya. Nah, baik Ibu, itu tadi tentang dimana Ibu ingin tahu ya Bu ya tentang keadaan psikologis pada setelah ingin melahirkan ya Bu ya. Nah, Ibu, ini saya sedikit ada gambaran ya Bu ya, yang saya jelaskan tadi ya Bu ya, atau leaflet bisa dibawa pulang ya Bu ya, nggak apa-apa. Yang saya jelaskan tadi ada keadaan psikologis Ibu nifas, nah itu macam-macamnya ya Bu ya. Kemudian pola istirahat ya Bu ya, pola nutrisi, pola minum maupun dukungan keluarga ya Bu ya. Ini bisa dibawa pulang ya Bu, nggak apa-apa ya Bu ya, nih untuk Ibu. Nah, sudah yang saya jelaskan tadi Ibu, bagaimana jika Ibu bisa mengulasnya sedikit? Baik Bu. Oh iya, Ya. silakan. Berarti dari yang penjelasan Ibu tadi, untuk keadaan psikologis itu ada 5. Ya. Yang pertama itu talking in, kemudian talking hold, Ya. letting go, postpartum blues, dan depresi dan psikosomat postpartum. Ya. Nah, berarti di sini saya harus menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola minum, dan pola nutrisi. Iya, betul, baik. Betul sekali ya Bu ya. Itu tadi ya Bu yang saya jelaskan. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Iya, alhamdulillah jika tidak ada. Semoga Ibu nanti pas kesannya lancar ya Bu ya. Ibu dan adiknya juga semoga sehat selalu ya Bu ya. Dan Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, marilah kita melepaskan
kegiatan hari ini dengan mengatakan alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, terima kasih. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, semoga sehat selalu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas konselnya.